ya, dan membangun relasi yang sehat dengan sesama. Dan tema hari ini, subtemanya adalah seni bekerja sama. Saudara, di dalam hidup ini tidak dipungkiri kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial? Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dan mau atau tidak kita harus membangun hubungan dengan orang lain. Nggak ada orang bisa hidup sendiri. Di sini ada yang bisa hidup sendiri, angkat tangan. Ya, kalau saudara bisa hidup sendiri pasti saudara tidak ada di sini hari ini. Dan memang tidak bisa. Orang kalau mau hidup sendiri pasti apa saudara? Gila. Itu nggak bisa tidak karena itu kebutuhan dasar manusia. Makanya kalau orang mulai menyendiri di kamar, tutup pintu, nggak mau ketemu orang, itu sebentar lagi pasti gila. Ya, karena dia menyalahi kodrat. Kodrat kita ini makhluk sosial. Makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Harus membangun hubungan dengan orang lain. Ya, nah di sini saudara, untuk membangun hubungan dengan orang lain itu pasti ada seninya. Ya, hari ini subtemanya adalah seni bekerja sama. Saya percaya begini saudara. Kita itu tidak akan pernah bisa membangun hubungan dengan orang lain kalau yang pertama hubungan kita dengan Tuhan tidak beres. Itu selalu akan dilandasi pada itu dulu. Contoh, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Adam itu seorang diri pertama kali. Saudara bisa bayangkan Adam diciptakan seorang diri. Walaupun banyak monyet ya tetap monyet, nggak bisa diajak omong kan? Ngajak omong monyet coba gimana? Ya, Adam nggak bisa. Tidak ada teman yang sepadan. Lalu Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menciptakan, memberikan dia seorang teman lain yang menjadi penolong. Lalu ketika Adam tidur, Tuhan menciptakan Hawa, diambil dari tulang rusuk, bukan tulang kaki. Tulang rusuk. Tuhan menciptakan Hawa. Adam bangun dari tidur, ada perempuan di sampingnya. Yang sepadan dengan dia, bukan monyet. Tapi manusia. Waktu Adam lihat ada perempuan di sampingnya, dia bilang apa? Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia merasa ada teman. Akhirnya yang namanya setan tidak mau melihat ciptaan Tuhan ini kok sempurna. Nggak sendiri, tetapi ada temannya. Lalu setan dalam bentuk ular mencobai. Dia goda Hawa, suruh makan buah itu. Dia tahu benar saudara, dia godanya perempuan. Karena dia sudah mendengar Tuhan berkata, aku menciptakan seorang penolong. Makanya dia tahu ini. Dia mau merusak fungsi dari Hawa sebagai penolong ini. Supaya gagal ciptaan Tuhan. Makanya yang dia bujuk itu Hawa. Dia bilang, kamu lihat pohon itu buahnya menarik kan? Ambil, makan. Ya, kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Kamu bisa tahu yang baik dan yang jahat. Hawa terpikat. Dia ambil buah itu, dia makan. Lalu Alkitab berkata, waktu dia lagi makan buah itu, tinggal separoh, teringatlah dia akan suaminya. Laki-laki yang di sampingnya ini. Akhirnya dia kasih buah itu, dia ndak habisin. Nah berbeda kalau ular membujuk Adam. Adam ambil buah itu, Adam makan diam-diam, dia habisin sendiri. Dia tidak ingat Hawa. Dia makan sendiri, habis satu pohon. Ditanya sama Hawa, makan apa? Enggak kok, enggak makan apa-apa. Tapi karena iblis mengerti benar, Hawa diciptakan sebagai penolong, namanya makanya perempuan itu apa-apa ingat suami. Jadi suami kalau diingat-ingat istri itu jangan marah. Kalau istri WA, "Pah di mana?" Itu artinya engkau diingat. Amin Bapak-bapak. Ya, kalau ditanya ya,
lagi di mana, lagi apa, itu memang perempuan itu selalu ingat laki. Karena itu sudah kodrat diciptakan menjadi penolong. Justru kalau istrimu yang nggak pernah tanya-tanya kamu, hati-hati. Ya, istriku kok nggak pernah nanya di mana, ada lagi apa-apa. Itu berarti dia tidak berfungsi sebagai penolong atau sudah benar-benar pahit hatinya. Lalu saudara, ya, Adam jatuh dalam dosa bersama-sama dengan Hawa. Tuhan datang, dosa udah masuk dalam diri manusia. Waktu Tuhan datang, mereka takut bersembunyi. Adam ditanya sama Tuhan, sebagai laki-laki yang pertama kali diciptakan Tuhan, Tuhan bilang, kenapa engkau melanggar apa yang sudah aku firmankan? Adam gak bilang gini, ini loh Tuhan, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Enggak, dia ngomong apa? Perempuan yang engkau tempatkan di sampingku ini loh. Saudara perhatikan ini, dosa yang pertama kali menghancurkan hubungan. Amin. Langsung berubah. Hubungannya langsung rusak. Ini loh, perempuan yang kau tempatkan di sampingku. Tadi waktu dia bangun tidur lihat ada Hawa, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Begitu dosa masuk, Tuhan tanya, jawabannya perempuan yang engkau taruh di sampingku ini yang bikin aku berdosa. Padahal waktu iblis goda Hawa, dia juga ada di situ. Lalu saudara, akhirnya Hawa dilemparin tanggung jawab. Perempuan ini loh. Tuhan tanya, iya Hawa, apa yang sudah engkau lakukan? Hawa bilang, ular ini loh. Ya, selalu setan yang disalahin kan. Dan setan itu yang paling nerima. Waktu dia yang disalahin ditanya, kamu benar ular? Ular cuma iya. Karena dia sudah nggak tahu mau lempar ke siapa lagi. Jadi kadang-kadang memang lebih bagus ular. Akhirnya menerima kesalahan. Akhirnya saudara, saya mau bilang di sini, waktu dosa masuk dalam hidup manusia, disitulah hubungan antar sesama itu rusak. Apa akibat dosa? Yang pertama menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Makanya orang kalau hidupnya bermasalah terus, coba cek manusia rohaninya. Itu pasti bermasalah dengan Tuhan. Kalau orang hidupnya dengan Tuhan hubungannya baik, maka hubungannya dengan sesama juga baik. Karena Alkitab bilang orang yang diurapi Tuhan itu dimanapun dia ada, ya di situ ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Ya kayak saya ini loh. Ya saya di mana itu orang senyum, orang ketawa saudara. Ya. Tetapi kalau ada orang datang, terus membuat suasana jadi tidak enak, ini orang. Ini pembawa roh kuda merah. Apa itu kuda merah di Alkitab, kitab Wahyu? Pencabut damai. Nah itu rohnya. Orang lagi damai dia datang, jadi gak damai tempat itu. Yang tadinya lagi akur-akur, dia datang bawa perpecahan. Nah kita ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, kita akan beradaptasi dan bekerja sama dengan semua orang. Termasuk di gereja. Ya tetapi banyak orang yang justru kepahitan, terluka, tersinggung. Itu di mana? Nggak usah takut ngomongnya kenceng. Di mana? Saya ini baru pulang dari Toraja dari Makassar. Kita buat seminar hamba-hamba Tuhan antar gereja, antar denominasi. Di Makassar ratusan, hampir 500 terkumpul. Di Toraja 1.000, hampir 1.100 hamba Tuhan dari 30 denominasi gereja ikut seminar. Waktu firman disampaikan, lawatan Tuhan terjadi, ya ditantang altar call, hamba Tuhan yang kecewa, sakit hati, kepahitan, maju banyak saudara, nangis di altar Tuhan. Berlutut nangis. Ya, jadi saya sampaikan, kita nggak mungkin bisa melayani jemaat kalau kita sendiri terluka. Kita nggak mungkin bisa melayani orang lain kalau kita sendiri masih kepahitan. Ya, maju saudara, ya puji Tuhan. Ya, sekarang saya banyak pelayanan
dengan beberapa orang yang terbeban. Kami akan lakukan ini di berbagai kota di Indonesia. Ya, kita turun ke desa-desa, bukan hanya turun tapi kita juga memberkati pendeta-pendeta di desa, saudara. Ya, pelayanan begini tuh nggak cari untung, nggak cari PK, keluar tenaga, waktu, keluar uang. Tetapi saya merasa inilah hati Tuhan. Makanya orang tanya, ibu nggak buka gereja? Enggak, sudah banyak gereja di Jakarta. Kalau saya buka gereja nanti saya tambah musuh. Iya Pak, iya? Kok semangat sekali ngomongnya? Kok saudara tahu kalau saya buka gereja jadi tambah musuh? Saya nggak mau tambah musuh. Ya, saya begini jadi tambah teman. Semua gembala jadi teman saya. Ya, Tuhan lagi mencari orang-orang yang mau menjadi pendamai karena sudah terlalu banyak perpecahan di antara gereja. Bagaimana kita bisa berdiri di tengah bangsa ini kalau gereja saja sudah terluka, sudah banyak kepahitan. Ya, saya bilang sudah banyak gereja. Saya menemukan panggilan saya dengan suami sekarang seperti ini. Kami keliling, saudara. Ya, memberkati pendeta-pendeta di desa. Ya, nanti besok minggu depan saya harus ke Semarang lihat satu tempat untuk bikin sekolah misi. Masih bergumul beberapa tempat lagi kami gumuli. Ya, bikin sekolah misi 6 bulan, orang-orang dari desa disekolahin. Setelah itu dia harus pulang ke desanya, membangun pelayanan di sana, membuka gereja. Kenapa? Karena Indonesia ini banyak sudah dihijaukan. Tapi orang Kristen gak mau peduli, tidak mau melihat itu. Kita harus berdoa untuk bangsa Indonesia ini dipulihkan, dilawat, dimenangkan bagi Kristus. Ternyata pendeta yang terluka juga banyak. Ya, dan memang saudara, yang paling banyak merusak pelayanan diakui atau tidak itu terkait dengan hubungan antara sesama. Ya, dan ini terjadi. Saya percaya dan saya sangat melihat ini bahwa benar ketika seseorang itu terus bermasalah dengan hubungannya dengan sesama, itu pasti hubungannya dengan Tuhan belum beres, belum pulih. Makanya sangat penting kita semua membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu beres, kita menjadi dewasa dalam iman tuh enak, saudara. Enggak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa. Ya, saya dulu pernah, saudara, di dalam pelayanan ada teman gereja itu enggak tahu. Apa ya, orang bilang mood-moodan ya. Kalau lagi mood, senyum, kalau enggak mood, marah. Sementara kita tuh nggak tahu salah apa. Kemarin dia tertawa, baru tadi pagi telepon ketawa, di gereja udah buang muka. Kan kita ketemu orang begini rempong ya. Tapi kalau kita sudah dewasa rohani, ya saya datang ke gereja dia jadi asir. Yang lain disalamin, saya enggak. Orang datang shalom, shalom begitu saya. Kalau saya juga sakit jiwa, ini kan orang sakit jiwa namanya. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau perasaanmu terluka, engkau sakit jiwa itu namanya, saudara. Sakit jiwa itu bukan cuma orang lari-lari di jalan ya. Anda tersinggung, bentar-bentar tersinggung, bentar-bentar marah itu sakit jiwa. Tapi stadiumnya masih awal. Jadi harus dideteksi dini. Benar, itu sakit jiwa. Kan di dalam jiwa pikiran, perasaan, dan kehendak. Waktu perasaan terluka berbuah kepada pikiran, akhirnya kehendak. Orang datang dia nggak mau salaman. Ya karena saya sudah sembuh jiwa saya nggak sakit. Kalau saya sakit, peduli amat lu, emang siapa lu? Saya nggak mau sapa juga. Ya karena saya sudah sembuh jiwa saya, dia buang muka saya datangin, saya ambil tangannya. Shalom, kenapa buang muka? Enak kan saudara? Amin. Ya udah kayak begitu saja. Jadi kita itu hubungannya dengan sesama tuh enak, apalagi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu rusak, hubungan suami istri juga pasti rusak. Pasti. Kalau ada yang belum beres, ya saya ingat kemarin waktu saya baru pertama kali menikah ya, saya terikat dengan kepahitan, saudara sudah melihat khotbah saya, kesaksian saya yang judulnya Aku Masih Terluka. Ya, sudah pelayanan tetapi aku masih terluka. Ya, luka itu saya rawat baik-baik. Saya balut di dalam hati saya. Sehingga apa dikit saya tersinggung karena ada luka. Orang itu kalau luka,
Ya orang mau sentuh begini, dia sudah takut duluan. Padahal tidak ada maksud apa-apa, tapi dia sudah sensi. Ciri-ciri orang luka batin, apa-apa dikit tersinggung, apa dikit marah, apa dikit kecewa. Kemarin saya pelayanan di Makassar, Toraja, ada jemaat yang datang, Bu Debi, kenapa? Saya mau minta maaf sama ibu, kenapa? Saya kepahitan loh sama ibu. Terus saya bilang gini, kamu kepahitan sama saya? Saya tuh enggak kenal kamu loh. Ajaib gak saudara? Ada orang kepahitan, kita enggak kenal dia loh. Bisa kepahitan loh. Ini orang berarti kan, aduh sakit jiwa enggak? Kecuali saya sudah pernah omong-omong, terus saya menyakiti dia lewat perkataan saya, dia kepahitan, ya boleh lah ya. Saya bilang gini, Bu, saya enggak kenal ibu kenapa kepahitan sama saya? Bodoh ibu. Rugi ibu, saya enggak tahu ibu pahitin saya tambah manis. Iya enggak saudara? Rugi kita ini kepahitan. Terus saya bilang, ibu kenapa kepahitan sama saya? Saya kirim kesaksian sama ibu, tidak pernah dibaca. Saya bilang ini kesaksian WA yang masuk di saya hampir 30.000 sekarang. Ibu tolong kasih tahu sama saya bagaimana saya bisa baca kesaksiannya ibu itu. Yang dibaca setiap malam itu hanya satu kesaksian. Lah ini yang masuk WA 30.000. Saya terbatas, saya manusia. Ada lagi yang aneh, Bu, WA saya kenapa nggak dibaca-baca? Oh ibu cuma pilih-pilih yang orang kaya ya? Terus saya bilang, bagaimana saya tahu orang yang WA ini kaya atau miskin? Kecuali dia bunyi, kaya ya, miskin, kin. Lah ya WA yang masuk semua WA. Saya nggak tahu orangnya kaya atau miskin. Wong kadang gambarnya cuma Raja Wali, ada yang gambarnya cuma gunung. Bagaimana saya bisa lihat orangnya itu kaya atau miskin kecuali ada yang foto di Mercy. Saya bilang please deh. Tapi ya begitulah banyak orang sakit jiwa. Itu yang berhubungan tidak dua arah loh. Dia cuma kirim WA, saya nggak baca. Belum baca di kesaksian, bisa kepahitan sama saya. Saya nggak nonton khotbah ibu lagi dari situ. Astaga, saya bilang ibu yang rugi. Iya Bu, tapi setelah saya pikir-pikir betul juga ya Bu, itu yang masuk ribuan ya. Baru mikir kamu. Iya saya pikir-pikir iya. Akhirnya sekarang saya dengerin ibu lagi. Ya kamu gak dengerin saya, yang rugi bukan saya, ya kamu yang rugi. Tapi ada orang-orang begini saudara. Gak ada angin, gak ada badai, tersinggung. Bagaimana mungkin kita bisa membangun sebuah hubungan dengan orang lain kalau kita nih sakit jiwa. Makanya perlu hubungan yang intim dengan Tuhan yang sehat. Nah, saya dulu masih kepahitan, sudah pelayanan, menikah dengan suami saya loh. Bayangkan suami saya menikahi hamba Tuhan yang sakit jiwa. Loh benar. Akhirnya saya lahirkan anak saya pukulin. Saya hajar anak-anak saya. Kalau saya marah emosi saya pukulin. Sambil saya ngomong, kamu tahu mami dulu waktu masih kecil. Gak ada apa-apanya dengan apa yang papi saya bikin ke saya. Itu terus yang keluar. Kenapa? Karena saya kepahitan. Ya, dan saya bisa bayangkan suami saya waktu itu bagaimana perasaannya. Dia pasti akan ngomong, saya pikir nikah sama hamba Tuhan enak. Ternyata sama aja hamba Tuhan sakit jiwa. Iyalah. Ya, orang suami saya ini pendiamnya kayak begini. Enggak pernah marah. Bisa-bisanya saya tersinggung sama kakaknya yang saya marahin dia. Lalu saya benturkan kepala saya ke tembok. Stres lah suami saya lihat istri kayak saya saudara. Tapi puji Tuhan. Ya Tuhan tahu. Lalu Tuhan sembuhkan saya. Suami saya layani saya doa pelepasan. Ya dilayani. Jangan ibu-ibu nanti minta ke suami saya pelepasan ya. Minta suamimu sendiri. Ya, lalu akhirnya saya dipulihkan. Waktu dipulihkan berubah semua. Hubungan saya dengan anak, saya nggak pernah lagi pukul anak. Ya, saya nggak jadi orang yang tersinggungan. Kenapa orang bisa di dalam hubungan bermasalah, di gereja bermasalah? Karena hatimu dengan Tuhan, rohmu belum dihidupkan kembali. Dan masih terlalu banyak orang Kristen yang hidup saudara masih membawa sampah di dalam dirinya.
Itu yang menyebabkan kita ini seringkali gagal dalam membangun sebuah hubungan. Saya pengen kita baca Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Ini ayat yang diberikan dari gereja. Efesus pasal yang keempat ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, sebab itu aku apa? Menasehatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai apa? Orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling, stop dulu di situ ayat ini. Saudara, bagaimana supaya kita memiliki hubungan yang sehat dengan sesama dan memiliki di dalam seni bekerja sama dengan orang lain? Yang pertama dikatakan, hendaklah kamu selalu apa? Rendah hati. Ya, rendah hati itu apa saudara? Ya, enggak usah merasa orang yang paling penting. Ya, aku ini belum tahu siapa aku. Ya, enggak usah. Rendah hati aja tuh enak kok. Hidup rendah hati itu paling enak. Makanya orang-orang itu ngomong undang pelayanan Bu Debi itu enak ya, enak. Ya, apalagi saya kalau ke Surabaya, Bu mau makan di mana? Saya sudah makan. Ya, mau dijemput apa enggak usah, nanti saya datang sendiri di hotel. Mereka sampai ngomong enak ya, mau naik pesawatnya apa Bu? Enggak usah Garuda, Batik aja cukup. Toh sama-sama juga nyampe. Mau Garuda, mau Batik. Ya, tetapi banyak orang itu merasa dirinya itu terlalu berarti. Sehingga kesombongan. Ya, orang-orang sombong di dalam pelayanan akan menghancurkan saudara. Ya, sifat kesombongan itu yang akan membuat hubungan kita dengan sesama juga rusak. Makanya Alkitab berkata, Tuhan menentang orang yang sombong. Tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Enggak usah sombong, ya. Apalagi ya ada orang bilang kan orang kaya ya sombong biasalah. Jangan pikir setelah kaya boleh sombong, enggak boleh. Kaya sombong dilarang, apalagi miskin sombong. Yang kaya aja enggak boleh sombong. Miskin sombong ini kan kebangetan saudara. Ya, jangan jadikan diri kita musuh Allah. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa yang merendahkan diri, merendahkan hati, dia akan ditinggikan. Pegang itu baik-baik. Ya, jangan sombong. Sehingga mencari kehormatan, mencari harkat, mencari. Dulu saya tuh pernah satu KKR saudara, ada orang marah-marah di Facebook. Gara-gara dia tulis di Facebook, saya tidak menyangka ya, ternyata di gereja itu kursi untuk hamba Tuhan memang khusus. Jadi ceritanya dia datang, itu ada KKR saudara. Jadi kursi bagian 1, 2, 3 dikhususkan untuk hamba-hamba Tuhan. Yang dari desa, yang dari mana tuh dia duduk di kursi. Ini jemaat datang, dia duduk di kursi nomor 2. Sama panitia sudah ada tulisan hamba Tuhan. Sama panitia dibilang, Bu maaf kursi nomor 1, 2, 3 itu dikhususkan untuk hamba Tuhan. Ibu bisa pindah nggak di belakangnya, pulang nggak mau ikut KKR. Bikin status di Facebook. Ternyata hamba Tuhan sama jemaat itu beda. Di gereja itu ada kelas-kelasnya. Kenapa bisa ya duduk di paling depan tuh khusus untuk hamba Tuhan. Orang sudah duduk suruh pindah ke belakang. Saya balas dia dengan ayat yang Yesus bilang, kalau kamu datang ke satu pertemuan, duduklah di kursi paling belakang. Siapa tahu tuan rumah datang dan berkata kepadamu, Pak, Bu, kenapa duduk di sini? Pindah di depan, engkau menerima kehormatan di depan semua orang. Jangan kalau engkau datang di satu pertemuan, engkau duduk di kursi paling depan. Siapa tahu tuan rumahnya datang dan berkata, tolong pindah dari sini. Karena tempat ini dikhususkan bagi orang yang lebih terhormat daripadamu. Itu Yesus yang ngomong loh. Salahnya apakah karena di kursinya? Enggak. Salahnya pada kita sendiri kan. Makanya kalau datang belum ada dikenal, enggak usah langsung duduk di depan.
Ini bicara tentang sikap hati, kecuali di sini kan tidak ada tulisannya hamba Tuhan toh. Kalau saudara juga mau duduk di kursi saya silakan. Nanti saudara gantiin saya khotbah. Kalau mau, saya kasih saudara. Ya. Jadi saudara, ini hidup ini kan makanya dikatakan rendah hati. Saya pernah diundang ke gereja, itu orangnya belum tahu muka saya, waktu itu belum zaman ada YouTube. Kalau sekarang muka saya diketahui semua orang kan, malah susah mau sembunyi sekarang. Biar di toilet orang minta foto. Rempong juga loh saudara. Ya, dulu saya tuh datang nggak ada yang sapa, nggak ada yang nyambut. Saya duduk paling belakang. Udah puji-pujian, panitianya bingung. Telepon saya, Bu Debi maaf ya ini sudah puji-pujian, ibu di mana? Saya bilang di belakang. Siapa suruh panitia nggak ada yang kenali muka saya. Waktu itu belum pakai masker lagi. Memang saya tidak terkenal. Ya tidak usah salahkan. Ngapain dimarah? Saya ini pembicara, kok nggak disambut, kok nggak disapa? Ya saya duduk paling belakang. Saya bilang biarin aja panitianya, bentar lagi juga bingung. Ya lalu telepon bener, Bu ibu di mana ya ini sudah pujian. Saya sudah datang dari tadi, di mana? Di belakang. Bingung mereka nyari-nyari, iya Bu Debi duduk di depan Bu. Ya, jadi saudara kerendahan hati itu enak kita. Walaupun juga mungkin kita direndahkan, enggak apa-apa terima aja, bersyukur. Waktu engkau direndahkan maka engkau akan ditinggikan Tuhan. Tapi orang yang merendahkan, meninggikan diri akan direndahkan. Pegang ini dalam hubungan, dalam seni kita membangun hubungan dengan orang lain. Ya enggak apa-apa rendah hati aja, Tuhan melihat hatimu. Lalu yang berikutnya tadi dikatakan apa? Ya biarlah kita memiliki kerendahan hati, selalu rendah hati. Yang kedua lemah lembut. Lemah lembut itu bukan kayak orang Solo ya. Jangan di pikiran saudara itu lemah lembut itu berarti orang datang, Shalom ibu, apa kabar? Itu lebay. Lemah lembut itu bicara tentang sikap hati. Artinya apa? Hatinya itu mudah berubah. Mudah berubah itu gini loh. Walaupun orang bicara keras, udahlah nggak apa-apa, nggak usah ditaruh di hati lah. Ya, ada orang yang aneh, nggak apa-apa lah orang memang dia aneh kok. Jangan disimpan di hati. Hatinya itu lemah lembut, mudah bertobat. Itu artinya saudara, lemah lembut itu mudah bertobat. Karena tidak semua orang yang omongannya halus itu hatinya juga halus. Ya, kalau kayak saya ini syarat masuk surga harus lemah lembut. Wah, saya udah nggak masuk surga duluan kalau yang shalom. Ya, saya aja kadang ketemu orang, apa kabar? Nggak ada lembut-lembutnya. Memang orang Sulawesi. Ya, makanya saya kadang stres. Suami saya bilang, saya belajar ngomong sing halus kayak wong Jowo. Saya bilang, nggak bisa. Kamu ingat-ingat ngomong yang halus itu nadanya di belakang turunin. Lah saya ini kalau ngomong nada belakangnya naik. Bagaimana caranya saudara? Dia bilang pokoknya itu aja. Jadi kamu ingat-ingat. Kalau mau ngomong halus itu belakang turunin. Saya kan kalau ngomong, bagaimana kabar? Suruh belakang turunin. Jadi kadang-kadang saya belajar juga mempraktekkan. Kalau ajak suami saya, ayo kita pergi. Makan. Ya. Jadi bagaimana kamu? Sudah. Stres saudara, stres. Ya namanya stres, mau belajar lemah lembut itu. Ya tetapi yang dimaksud lemah lembut. Itu bukan soal omongan tok lemah lembut. Tapi sikap hati. Walaupun orang bikin kita marah, bikin kita apa. Sudahlah anggaplah ya sudah. Hatinya itu mudah bertobat tuh lemah lembut. Kalau saudara menjadi orang rendah hati, lemah lembut. Maka hubunganmu dengan sesama. Enak kita nih banyak teman. Dan saudara pasti disukai. Ketimbang disinggung sedikit sudah terluka, udah. Kita bikin yang enak-enak aja lah. Ya ada orang, Bu, dia ulang tahun loh. Saya kok enggak diundang ya. Bisa terluka loh saudara. Saya bilang, nggak usah ditaruh di hati ya. Mungkin dia juga cuma undang keluarga atau orang dekat. Coba segala sesuatu tuh dibikin positif. Orang yang hatinya lemah lembut tuh apa-apa tuh dibikin positif. Tapi kalau semua kita jadikan negatif ya sudah sakit jiwa saudara. Dan orang yang sakit jiwa itu mudah terluka akhirnya nggak ada orang mau temenan. Ya nggak ada orang mau temenan sama orang yang suka terluka. Apa-apa dikit tersinggung, apa dikit nangis, apa dikit marah. Ngapain saudara ya?
Lalu dikatakan lemah lembut dan sabar. Ya, sabar. Ya, sabar. Sabar itu panjang dan lama. Ya, itulah namanya sabar. Ya, sabar itu suami saya ini orangnya sabar. Sampai kalau marah itu ngomong, "Say, aku boleh marah?" Ini luar biasa saudara sabarnya itu ya. Ngomong, "Say, aku boleh marah enggak?" Saya bilang, "Marah-marah aja, enggak usah permisi. Mau marah aja permisi, aku mau marah." Ya, sabar. Memang mungkin kalau sabar tuh kita banyak belajar dari orang Solo lah, orang Jawa. Ya, itu sabar memang. Kakinya diinjak, gimana? "Mas, kaki masnya di atas kaki saya." Ya, itu kalau orang Solo. Kalau orang Sulawesi kakinya diinjak, kaki masih dipakai, minggir. Nah, itu orang Sulawesi. Ya, tapi orang Solo begitu, "Mas, maaf ya, kaki masnya di atas kaki saya." Sabar, Tuhan suruh kita nih sabar. Kenapa bisa ada orang saudara terjadi pembunuhan, ya seperti yang kita lagi viral. Tadinya awalnya marah, tersinggung, akhirnya menyiksa. Ini sangat keji ya, sampai tangannya dipatah. Ya, tubuhnya dilukai sampai akhirnya ditembak mati. Kenapa? Ya, itu karena tidak ada kesabaran. Meledak-ledak, akhirnya iblis masuk di dalamnya. Orang itu kalau nggak sabar biasanya langsung dikuasai iblis. Berusaha, kalau kita dengar sesuatu, kita dapat sesuatu, tarik napas dulu. Buang dari mulut. Iya, atur adrenalinmu. Dengar kabar apa-apa, jantung berdegap. Nah, ini tanda-tanda orang gak sabar. Ya, dalam segala hal itu harus sabar. Memutuskan sesuatu sabar. Berdoa dulu. Jangan terburu-buru. Suami istri harus menjadi mitra di dalam membangun hubungan sama-sama. Ya, kalau kita sabar, ya dan dikatakan di sana, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kalau kita ini jadi orang yang suka menolong orang lain, kira-kira orang seneng gak saudara? Seneng, tapi gak usah ada pamrih. Ditolong biar orang terima kasih atau cari nama. Kalau saudara nolong aja. Nggak usah pengen orang terima kasih ya, apalagi diumumkan di Facebook. Nggak usah. Kita ya udah bantu-bantu aja selesai, nanti Tuhan yang balas. Ayat yang ketiga berkata, dan apa? Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Siapa yang usaha? Kita. Memang untuk membangun hubungan dengan sesama itu harus ada usaha dari kita untuk memelihara kesatuan. Jangan dihancurkan kesatuan itu. Di dalam satu grup, enggak usah bisik-bisik. Ini roh pemecah belah. Kalau saudara enggak suka dengan si A, datangi si A. Kamu tahu enggak kita ini gini. Ya, terus saya tuh nggak suka dengan cara kamu gini-gini, tapi kita sama-sama maju ya, doa yuk. Daripada saudara nggak suka sama si A, saudara mengkamiri B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini orang yang tidak memelihara kesatuan. Ya, terus mari kita memelihara dengan apa menjaga kesatuan? Ikatan damai sejahtera. Kenapa kita harus jaga damai sejahtera? Karena damai sejahtera itu produk kerajaan Allah. Orang yang hidup dalam damai sejahtera. Ini tepuk tangannya kok kurang sponsor gitu ya. Saudara, ya iblis boleh merampas semuanya dari hidup kita. Selama masih ada damai sejahtera, engkau adalah pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Apa yang dicari dunia hari-hari ini? Damai sejahtera. Apalagi engkau suami istri setiap hari gandengan tangan. Kita berdoa dalam nama Yesus, kita jaga damai sejahtera dalam rumah tangga kita. Setan tidak bisa memecah belah kita. Begitu saudara, gandeng tangan setiap hari berpelukan suami istri. Amin Bapak Ibu. Ini aminnya aku tidak rela ya. Saya sama suami, ya setiap hari kami berpelukan, kadang 1, 2, 3 kali. Ya berpelukan saudara, berpelukan aja. Tuhan terima kasih buat suami, buat istriku. Enggak apa-apa berpelukan, itu kita menjaga damai sejahtera dalam hidup kita. Supaya enggak mudah pecah, enggak mudah berantem.
Lalu ayat yang keempat berkata di sana, kenapa saudara? Karena kita ini satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Saya mau lihatkan kepada saudara, kenapa iblis berusaha saudara untuk memecah persatuan kita. Coba kita buka bersama Matius ayat pasal 18 ayat yang ke-19. Matius pasal 18 ayat ke-19 ini loh. Makanya iblis tidak mau kita bersatu di gereja, di rumah, di keluarga. Baca bersama. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sepakat artinya bersatu. Dua orang bersatu, sepakat, hidup beriringan, hidup berdampingan, tanpa pecah belah, tanpa pertikaian. Engkau berdoa meminta apapun, Tuhan bilang pasti akan dikabulkan oleh Bapa. Suami istri, maukah doamu dikabulkan? Hidup sepakat bersama. Jangan banyak berantem. Ini Alkitab yang ngomong. Saya sudah buktikan. Waktu saya dan suami bersepakat, kita minta apa, itu Tuhan beri. Katakan amin. Ayo, ya kenapa? Marah, pertikaian, berantem, menghalangi berkat Tuhan turun atas hidupmu. Saya kemarin ketemu pengusaha di Makassar, luar biasa. Saya bilang, Pak, apa tips Bapak diberkati? Punya mall, punya supermarket 14. Satu mall aja pegawainya itu 1.000 lebih. Ya, saya tanya apa kunci Bapak diberkati? Setiap hari saya cium istri, saya peluk istri, Bu. Karena Alkitab berkata, waktu suami itu peluk istri, sayang istri, doamu tidak terhalang. Bapak-bapak bilang amin yang kenceng. Enggak usah marah. Biasa aja. Ya, ketika engkau sayang istri, peluk istri, cium istri tiap hari, Tuhan bilang, maka doamu tidak terhalang. Apa yang membuat doamu terhalang? Yaitu marah-marah, berantem, benci, apalagi sama istri. Nggak sayang istri, ya udah doamu nggak dijawab. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu saya berdoa supaya kita punya jiwa yang sehat, kita membangun hubungan yang sehat, supaya hidup rumah tangga kita juga sehat dan diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami tahu kami dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera, untuk hidup di dalam panggilan kami. Firman Tuhan berkata biar kami rendah hati, biar kami sungguh-sungguh menjaga damai sejahtera, kami sungguh-sungguh belajar menghormati orang lain, kami sungguh-sungguh belajar menaruh harapan-harapan kami hanya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, supaya kami melihat perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Berkati setiap rumah tangga, berkati setiap kami Bapa. Kami berdoa hubungan-hubungan kami yang kami bangun menjadi hubungan yang sehat dan memuliakan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin.